Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Gospot. Setelah dilaporkan ke polisi oleh mantan suaminya EL Ritonga, penyanyi Dea Mirela angkat bicara. Yang agak mengejutkan di pemirsa, kepada wartawan Dea tidak merasa bersalah karena apa yang ia lakukan adalah untuk mencukupi biaya hidup putri sematawayangnya dengan EL, Melody. Dan berikut ini liputannya. EL Ritonga sudah melaporkan Dea Mirela, mantan istrinya, ke Polresta Bekasi atas dugaan penggelapan mobil Honda CR-V. EL terpaksa melakukan itu karena mobil miliknya yang dipinjam oleh Dea ternyata sudah terjual ke orang lain tanpa sepengetahuan EL. Dea secara terus terang mengakui kalau mobil kepunyaan EL tersebut memang sudah dijualnya. Namun, dia beralasan kalau hal itu terpaksa dilakukannya untuk menghidupi Melody, putri hasil pernikahannya dengan EL. Dea menuding EL tidak menafkahi Melody secara memadai, sehingga Dea mencari jalan lain untuk membiayai sekolah serta kehidupan Melody dengan menjual mobil EL tersebut. Saya melakukan itu pasti ada tahapannya, dan yang saya kejar di sini adalah tanggung jawab EL yang udah cerai sama saya dari 2010, yang tidak dijalankan dengan benar selama kami bercerai. Dan yang saya kejar di sini adalah hak anak saya. EL Ritonga ternyata mau mengakui kalau dirinya akhir-akhir ini tak cukup mampu menafkahi putrinya. Sejak bercerai dari Dea pada tahun 2010 lalu, EL kemudian meninggalkan karir musiknya di Jakarta, lalu hijrah ke Medan, tempat asalnya, untuk mengelola bisnis hotel warisan mendiang ayahnya. Sayangnya di dalam keluarga EL kemudian muncul konflik pembagian harta warisan, sehingga uang warisan yang menjadi hak EL masih ditahan oleh kakak-kakaknya. Padahal EL butuh uang tersebut untuk menafkahi Melody. Ini bagaimana saya membayar sekolah Lodi? Bagaimana saya membayar cicilan mobil Melody yang sisa tinggal 9 bulan lagi? Bagaimana saya menyelesaikan itu? Kalau hak saya ditahan, uang saya dari kakak-kakak saya, pembagian dari hasil usaha kita semuanya, hasil usaha bersama, ditahan hak saya. Kenapa ditahan hak saya? Jadi pertanyaan lagi kan, jadi berkembang jadinya nih. Apakah kakak saya ini punya hati nurani melihat, ini kan ponakan dia ini Melody. Punya hati nurani nggak kakak saya ini menahan uang saya di sini? Disinilah akhirnya saya terzolimi, kena imbasnya anak saya Melody. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Alhamdulillah saya masih bisa untuk sebatas perut saya masih bisa untuk makan. Karena EL tak sanggup menafkahi Melody, itulah yang akhirnya dijadikan alasan oleh Dea untuk menjual mobil tersebut, dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai hidup Melody. Anehnya mobil itu BPKB-nya bukan atas nama EL Ritonga, namun atas nama Linda Syamil, mantan istri EL. Menurut Dea, Linda Syamil yang menjual mobil tersebut dan uang hasil penjualannya dihibahkan kepada Melody. Mobil itu memang dijual oleh pemiliknya, yaitu Linda. Saya ngejar EL untuk minta dia bertanggung jawab untuk bantu saya membiayai anak kami, tapi bukan saya ngejar tanggung jawab, bukan karena EL nggak punya, dia punya, dia bukan karena dia nggak punya uang untuk ngurusin bantu saya untuk biayain Lodi, tapi dia punya aset, yaitu asetnya berupa mobil gitu. EL tak membantah, mobil tersebut memang BPKB-nya diatasnamakan Linda Syamil, mantan istrinya. Namun EL merasa kalau mobil tersebut adalah miliknya karena dirinya yang menyicil mobil tersebut. EL terpaksa meminjam nama Linda karena EL tak punya KTP Jakarta saat membeli mobil tersebut. KTP-nya lah mas, KTP-nya mana? Ini harus KTP DKI loh, kalau mau plat ini. Saya pikir saya nggak punya KTP DKI, sementara saya sudah urus, KTP saya sudah pindah ke Medan. Saya bukan bisa punya KTP Jakarta, punya KTP Medan, saya ikut peraturan pemerintah kok. Saya ke Medan, karena udah, itu tadi kan saya kenapa bisa ambil plat mobil di Medan. Itulah, karena saya tidak punya KTP Jakarta lagi, dibilang sama orang showroom, mas, ada teman nggak atau saudara yang ini, yang punya KTP DKI? Saya tidak punya, saya bilang. Yang ada, cuma ada Ninda. Saya bilang ke Ninda, bisa nggak pakai nama kamu dulu ini mobil? Supaya keluar ini mobil. Ya udah, sama papanya Ninda sendiri melarang waktu itu, dan keluarga saya pun melarang pakai nama Ninda.
Dan orang leasing pun tahu ini saya yang bayar mobil. Ada apa-apa dengan mobil CR-V ini pun saya yang ditelepon sama leasing. Kenapa BPKB mobil Honda CR-V itu masih berada di tangan Linda, padahal EL dan Linda sudah lama bercerai? EL mengaku kalau Linda tak pernah mau memberikan BPKB mobil tersebut meski berulang kali dimintanya. Karena mobil itu BPKB-nya atas nama Linda Syamil dan Linda jugalah yang menjual mobil tersebut, maka Dea merasa tak melakukan kesalahan apapun. Karena mobil yang dipinjamnya dari EL dijual oleh pemiliknya sendiri sesuai dengan yang tercantum dalam BPKB. Mobil itu sudah dijual oleh pemiliknya. Itu ya sesuai dengan nama di BPKB-nya, STNK. Itu adalah Linda. Saya kan nggak bisa jual juga karena itu bukan KTP saya, bukan atas nama saya nggak bisa jual. Saya berurusan dengan Dea karena dia yang meminjam mobil ini ke saya. Janji 1 hari mau pinjam. Saya nggak ngerasa salah di sini. Gak ada. Semoga aja saya ya intinya saya tidak merasa salah karena semua yang terjadi itu kan maksudnya yang jual mobil itu kan bukan saya, yang jual itu pemiliknya sendiri. EL tak mau berurusan dengan Linda karena Dea yang meminjam mobilnya dan Dea pula yang harus mengembalikan mobil tersebut kepadanya. EL sangat membutuhkan mobil itu karena EL kini kembali hijrah ke Jakarta untuk menghindari konflik pembagian warisan dengan saudara-saudaranya di Medan. Di Jakarta, EL harus memulai karir musiknya dari nol lagi. Saya pun bukan nggak prihatin lihat anak saya ingin bahagian anak saya, tapi ditahan anak saya. Apa yang mau saya kasih? Saya tinggalkan harta di Medan, hotel-hotel di Medan saya tinggalkan. Saya memulai karir saya baru lagi di Jakarta. Secara keuangan, EL memang mengakui karena kini situasinya sedang sulit. EL juga mengakui kalau ia memang belum sanggup menafkahi Melody secara memadai. Keterpurukan EL semakin menjadi karena ia merasa Dea telah menjauhkan Melody darinya. Sejak bercerai pada tahun 2010 lalu, antara Dea Mirela dengan EL Ritonga nampaknya belum bisa lepas dari banyak masalah. Saya ingin menanyakan ke Dea, apakah anak ini, Melody, dia hanya butuh uang, tidak butuh kasih sayang dari saya? Apakah pernah dikasih saya untuk saya bawa Melody jalan-jalan, saya bawa Melody tidur di rumah, saya melihat Melody tidur, dan saya bisa pengen melihat dan kangen saya melihat Melody itu bangun tidur, dan ada saya di sampingnya. Apakah itu pernah terjadi? Saya juga punya hak dong untuk sama anak saya. Sering kok. Kalau dia mau ketemu sama Lodi, kapanpun dia bisa ketemu sama Lodi, dia bisa datang, dia bisa temuin Lodi dimanapun. Tinggal tanya keluargaku di mana Lodi atau nanya saya di mana Lodi, dia bisa ketemu gitu. Mungkin kita harus jalani. Udah, dia. Kamu yang bilang dia. Bel. Kamu yang Masa bilang sih dia. masa jadi man? Udah mas. Udah. Bel. Udah, yuk. Udah, yuk. Udah, Bel. udah, mas. Udah, mas. Udah, sabar. Oh, yuk, Bel.